Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Widarto 83 Mobil Balikpapan. Teman-teman, kali ini saya akan tutorial bagaimana cara mengecek kemudian membedakan drive shaft atau CV joint ya pada kendaraan Triton yang masih bagus dan tidak. Sebenarnya Triton ini bisa dijual juga, drive shaftnya itu ada pisan-pisan gitu teman-teman ya, tapi karena ada dijual juga yang KW, biasanya harga lebih murah, maka biasanya dibelikanlah yang KW. Kemudian perawatan apa aja yang bisa kita lakukan untuk drive shaft ini supaya awet, itu akan saya jelaskan. Oke teman-teman, simak terus videonya ya. Yang pertama, pemeriksaan drive shaft dulu ya teman-teman ya, atau CV joint. Ini saya yang sini. Di sini ini yang masih utuh teman-teman ya, masih utuh. Jadi cara memeriksa baik di bawah atau di kendaraan itu mudah. Kita pegang salah satu sini ya. Kita meriksanya per parsial. Pertama pemeriksaan secara kondisi dulu. Jadi ini bagian dalam, ini bagian luar. Sekarang saya cek dulu bagian dalam teman-teman. Jadi pegang bagian tengah. Ini pegang juga. Kemudian kita gerakkan dengan arah yang berlawanan. Kalau misalnya tangan kiri saya ini ke depan, maka tangan kanan saya tarik ke sini gitu ya. Ini. Ini saya cek, ini tidak ada kekocakan. Berarti drive shaft ini masih dalam keadaan bagus. Yang sisi dalam sini teman-teman ya. Kemudian saya cek yang sisi luar. Sama caranya. Pegang, kita putar dengan arah berlawanan. Kita goyang ya. Ini. Nih. Ini ada kocak tapi sedikit, tapi masih tahap wajar teman-teman ya, untuk kekocakan yang sebelah luar sini seperti itu. Kemudian saya tes yang satu ini teman-teman ya, yang satunya ini posisi yang saya tes adalah kondisinya bootnya sudah robek atau karetnya ini sudah robek teman-teman. Saya cek sekarang ya, ini saya pegang. Nah. Berarti yang sisi dalam sini teman-teman ya, ini sudah mengalami kekocakan, berarti sudah jelek. Bisa kita ganti keseluruhan ataupun diganti parsial. Tapi yang ada yang cepat biasanya sekarang ini yang satu keseluruhan ini ya, kanan satu set atau kiri satu set seperti itu. Sekarang saya tes yang sebelah luar, sama caranya. Sebelah luar tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah. Kemudian drive shaft yang satu lagi, nih, ini sudah pasti dari video ini teman-teman sudah langsung kelihatan, wah, ini sudah pasti rusak seperti itu. Yang luar aja saya cek teman-teman ya, ini tidak ada masalah, tidak ada kerusakan. Kemudian kita lihat sisi bagian dalam ya, inner race-nya ini cowel-cowel teman-teman, ini cowel, kemudian cowel. Tadi itu cara pemeriksaan secara fungsi ya, kita kocak gitu. Pemeriksaan visual atau dengan pandangan mata itu bisa kita cek di sini, ini udah kelihatan ya rusaknya. Kemudian yang kedua adalah kita memeriksa juga boot shaftnya. Biasanya kalau karet shaftnya ini sudah rusak, maka yang terjadi adalah grease yang di dalam. Ini ada grease-nya teman-teman. Grease yang di dalam itu, nah, grease-nya itu akan keluar, kemudian menurunkan tingkat pelumasan. Masih mending ya kalau misalnya cuman keluar, habis itu ketahuan, bisa kita ganti boot, kemudian grease-nya kita tambahkan. Yang paling parah kalau di set, ketika ini posisi sobek, kemudian air lumpur masuk ke dalam, jadi sudah bisa dipastikan kondisinya akan menjadi seperti ini, hancur lah drive shaftnya seperti itu. Nah itu teman-teman ya, tadi sudah cek, sekarang pengecekan secara visual. Kemudian penyebabnya apa sih? Penyebab terjadinya kerusakan pada drive shaft, kita lihat dulu dari sisi pengemudian. Sisi pengemudian biasanya penyebab kerusakan drive shaft ini adalah yang pertama, yang pastinya ketika kita belok 4x4 yang membelok atau masuk di lumpur itu dihentak-hentak ya, masuk gigi kemudian lepas koplingnya dihentak-hentak, maka akan menyebabkan kerusakan pada drive shaft walaupun bootnya enggak mengalami sobek seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sisi perawatan, ini perawatan dari sisi pemilik kendaraan ya, itu jarang dicuci kendaraan. Jadi kalau jarang dicuci, biasanya lumpur yang menempel di sekeliling sini maka akan mengeras
selain mengeras, setelah mengeras ya, maka yang terjadi adalah boot ini akan sobek, karena lumpur itu kalau sudah keras terkena gesekan karet, ini karet bisa langsung sobek. Itu yang terkait dengan perawatan. Kemudian kalau ditambang itu biasanya ada namanya PM check ya, atau preventive maintenance. Jadi pemeriksaan secara berkala di 2 minggu, tapi tanpa ganti oli ya. Jadi pemeriksaan kaki-kaki, lampu dan lain sebagainya. Nah, salah satunya kalau misalnya ini tidak dicek atau jarang dicek ya teman-teman, minimal diintip, dicek apakah sobek atau tidak. Itu maka kalau misalnya sobek kecil kemudian terbuang pelan-pelan grease-nya atau pelumasnya, maka yang terjadi lama-kelamaan grease habis, kering, kemudian terjadi kerusakan pada drive shaft. Itu untuk penyebabnya. Kemudian penyebab lain yang pastinya kualitas itu ori dengan KW pasti akan berbeda ketahanannya, seperti itu ya. Oke, ini tadi saya sempat mengecek drive shaft sebelah sini ya. Nah, drive shaft ini dalam, kekocakan ini hampir tidak ada. Kemudian di sisi luar, ini kekocakan sudah mulai ada di sini teman-teman ya. Sudah mulai kocak. Kira-kira dari teman-teman mungkin bisa menganalisa apa sih penyebab kok bagian kanan dulu lebih cepat kocak dibandingkan yang dalam. Jadi kalau menurut analisa saya teman-teman ya, kenapa bagian luar lebih cepat kocak daripada dalam? Karena di luar ini kan nempel dengan roda ya. Jadi dia dalam berputar itu harus membelok-belok gini terus teman-teman ya. Membelok. Terjadi belokan-belokan. Sudut menyudut terus menerus. Belok kanan, belok kiri, belok kanan kiri itu apalagi pas masuk 4WD. Maka itu yang menyebabkan kerja dari drive shaft sisi kanan lebih besar sehingga menyebabkan dia lebih cepat mengalami kerusakan. Itu teman-teman terkait drive shaft atau CV joint atau askopel kadang-kadang nyebutnya ya. Reviewnya hari ini kita sudah mengetahui, pertama adalah cara pengecekan, kemudian kedua pengecekan secara visual, ketiga kita tahu penyebab-penyebab kerusakan, kemudian yang keempat kenapa drive shaft yang sebelah luar lebih cepat rusak. Itu tadi alasannya. Oke teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di like, subscribe, comment, and share. Jika ada permintaan video atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan akhirnya segenap keluarga mengucapkan selamat sore, selamat pagi, siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua.